Halo. 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 Di pacarmu. Pacarmu yang mana? Enggak. Kamu pernah nggak sih mengalami tekanan percintaan, asmara hingga kamu itu berpikir sampai drop depresi, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, itu pernah nggak? Oh, nggak pernah. Oh, nggak pernah ya. Nggak pernah. Menurutmu cinta itu seperti apa sih? Harus menyiksa, harus merasakan sakit, atau cinta itu harus dinikmati gitu loh? Harus dinikmati. Harus dinikmati ya. Gampang aja Pak semuanya itu. Dibikin gampang Iya, aja. Dibikin sama kayak masnya tadi, semuanya harus seimbang. Apalagi di usia kita yang masih 23, 24 itu lebih baik fokusnya ke karir aja. Oh, usia emas ya Mas Yan ya. Harus fokus ke karir dulu saja. Iyalah. Masalah percintaan berarti nomor 2. nomor 2 ya. Betul. Nah, kayak gini teman-teman, yang aku suka itu dari teman-teman yang masih usianya muda-muda gini tuh harus memiliki pola pikir yang kayak gitu loh. Jangan sedikit-sedikit terus sepaneng, terus depresi, nggak menyelesaikan, nggak punya jalan keluar, akhirnya yang kayak gitu. Kalian menyayangkan nggak sih kejadian-kejadian seperti ini? Sangat menyayangkan. Iya, Pak ya. Harusnya masnya itu bisa lebih survive buat melakukan hal-hal yang positif gitu. Tapi malah mengambil jalan pintas yang seperti ini. Memang dunia percintaan kaula muda itu berbeda-beda ya. Iya, benar. Berbeda-beda. Pak. Kalian ini Gen Z atau Gen Z abis kita itu. Gen Z habis ya? Gen Z abis kita semua ini. Jadi kalian kalau dolan-dolan bermain-main gitu berempat ini? Enggak sih. Nggak selalu ya? Enggak selalu. Cuma hari ini kebetulan hari ini rame-rame kebetulan gitu. Rame-rame gitu. Pernah nggak kalian ini berempat terlibat permasalahan gitu? Enggak pernah lah. Pak. Oh, nggak pernah ya? Enggak pernah lah. Baik-baik saja ya? Baik-baik saja. Oke. siap. Jadi memang harus selalu berpikir positif kalau ada permasalahan yang berhubungan dengan percintaan ya, sing jenenge wong nom, yang namanya masih muda, masih banyak jalan keluar. Betul. Suatu saat kalau kamu menemukan jodohmu, Ya. orang tuamu nggak setuju gimana? Kalau saya sih lebih ke apa ya, nerima takdir aja sih. Jadi Gitu kalau ya? susah orang tua saya nggak setuju ya udah cari yang lain aja. Oh gitu ya. Ya gitu aja. Berarti Saya bikin simpel aja. yang segampang itu. Yang segampang itu. Iya. Biar nggak stres. Udah kadung cinta lo ini? Maksudnya udah kadung cinta kamu ini gitu loh. Yang pertama pasti diyakinkan kedua orang tuanya ya Oh, kan. gitu ya. Tetap Tapi usaha kalau ya? tetap usaha. Tapi kalau misal tetap nggak bisa ya udah kita ya buat menerima takdir aja. Gitu ya. Kamu kalau punya permasalahan asmara pernah nggak sih kamu curhat sama orang tuamu misalnya? Kalau aku Tertutup? bukan tertutup ya, karena masalah percintaan aku itu nggak seberat itu, jadi ya aku kira nggak perlu pembahasan lebih iya. orang tua ya? Betul. Masih fun-fun aja selama Ya, ini. betul. Oke bosku, terima kasih semuanya bosku-bosku yang ganteng dan juga cantik dari Mojokerto juga ya. Awas Anda memasuki kawasan rawan bencana tanah longsor. Awas rimblong. Jadi ada papan pengumuman ya di depan jembatan Cangar teman-teman. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ketemu lagi di VRK Explore ya. Untuk yang kesekian kalinya aku datang lagi ke jembatan Cangar ini karena pada tanggal 23 April ya tahun 2026 kemarin terjadi lagi ya peristiwa yang sangat mengenaskan di jembatan ini teman-teman. Kasus yang pertama terulang dan terulang lagi. Kali ini aku akan coba melihat ya situasi dan kondisi terkini di jembatan Cangar setelah
kejadian pada tanggal 23 April tahun 2026 kemarin, teman-teman. Nggak ada yang berubah sedikit pun ya di jembatan ini. Aku perhatikan juga masih sama seperti kemarin. Tapi teman-teman, ya wis lah, daripada penasaran ya, kita vlog aja. Teman-teman, jadi video kali ini kita sudah berada di tempat yang sama ya, yang beberapa waktu yang lalu kita sempat kesini juga. Dan edisi video kali ini kita kesini lagi, guys. Di situ ada tulisan ya, Jembatan Cangar 2. Kita berada persis ya di depannya yang kayak gini. Beberapa teman-teman itu rame ya berkomentar di kolom video di YouTube maupun di Facebook. Aku juga sempat kaget juga kemarin, aku nggak ngerti kalau nggak baca komentar kalian gitu loh. Ada tragedi lagi, ada peristiwa lagi yang sama yang cukup mengenaskan yang terjadi di tanggal itu, teman-teman. Kondisinya memang sama sekali tidak berubah ya tempat ini. Tidak ada apa ya, seperti penanggulangan, pencegahan agar kasus-kasus yang seperti ini tidak terulang lagi gitu loh. Aku nggak tahu apakah seberat itu ya untuk pemerintah menangani jembatan ini, karena jembatan ini sudah berulang kali, berkali-kali terjadi peristiwa yang seperti itu, teman-teman. Aku sih berpikirnya ya, jembatan-jembatan yang seperti ini ya dikasih penerangan yang lebih terang, yang lebih banyak, kemudian di samping kanan kirinya itu dikasih wermes gitu loh. Apaan itu bang? Wermes ya itu loh, yang kawat kotak-kotak itu loh, teman-teman. Jadi di dinding-dindingnya ini ya, baik samping kanan maupun samping kiri, dari luarnya ataupun dari dalamnya itu dikasih wermes gitu loh. Sehingga orang-orang yang ingin berniatan nggak baik ya di tempat ini tuh mengurungkan niatnya karena nggak bisa aksesnya. Tapi kalau dengan kondisi yang terbuka yang seperti ini, teman-teman, kalian bisa lihat ini begitu lebar ya, kisi-kisi yang bisa kita lihat gitu loh. Karena tulangan-tulangan baja yang di sini tuh memang fungsinya untuk menopang beban, teman-teman. Jadi andai kata ya, andai saja ini bagian dinding jembatan ini baik samping kiri maupun samping kanan ya dikasih seperti wermes gitu. Halo bosku. Itu akan lebih aman, akan lebih baik, dan sebagai tindakan pencegahan ya agar kasus-kasus yang serupa seperti tanggal 23 kemarin nggak terulang. Apakah kasus-kasus yang seperti ini tidak akan terulang di kemudian hari? Teman-teman, bukan berharap yang nggak baik ya, tapi ada kemungkinan terjadi lagi karena memang kondisinya kayak gini ya kan. Nah, kalian bisa lihat ini tuh lebar banget. Kalau kita melihat ke bawah juga sangat mudah, nggak ada wermes, nggak ada penghalang maksudku ya, dari pipa besi ataupun dari betoneser gitu loh, kok nggak ada. Ini ada pipa besi bang, tapi ini cuma 2 guys. Ini kalau apa lebih rapat lagi dan sampai atas aman gitu loh, tapi kalau 2 gini, waduh, juga membuka peluang yang sama akan terjadi peristiwa-peristiwa yang memilukan seperti kemarin. Bang, jangan menyalahkan jembatannya, salahkan orangnya. Itu aku nggak mau berkomentar ya teman-teman. Harusnya sih menurut aku ya pemerintah itu lebih memikirkan bagaimana mencegah hal-hal yang seperti ini agar tidak terulang lagi. Teman-teman, yuk kita lihat kemarin tempat kejadian perkaranya di mana gitu ya. Karena kalau aku perhatikan ya, titiknya tuh ataupun TKP-nya masih sama ya dengan di kejadian yang kemarin, teman-teman. Dada, tak kira gak gelem di syuting. Dari mana bosku? Dari Mojokerto. Oh, dari Mojokerto kota. Dari kota Berangkal. Oh, Berangkal. Konten kreator juga? Oh, enggak. Kepo, Pak. Oke, Bu. Aku kira mau konten kalian ini. Kenapa nggak konten?
Aku mau tanya ini ke kalian-kalian ini. Usia kalian berapa sih sekarang? Aku 26. 26 ya. Iya. Kemarin kan beberapa korban yang berada di sini tuh kisaran usianya 24-an gitu loh. Gitu. Untuk kalian-kalian yang umurnya segitu, beban hidup terberat apa sih yang pernah kalian rasakan? Beban hidup terberat. Percintaan, apa perekonomian Pasti. gitu, atau apa? Apa? Pasti Percintaan, asmara, di dunia kerja. dunia kerja. Kalau percintaan ini, kalau asmara, kalau kalian menghadapi permasalahan yang sedemikian berat itu, pernah nggak sampai depresi misalnya? Memikirkan itu sampai nggak tidur-tidur, nggak bisa makan, mikir lain-lain nggak bisa gitu. Depresi atau stres pasti pernah. Mas. Pernah ya? Pasti pernah. Nah, solusinya. Solusinya. Kalau Mas Bos sendiri bagaimana solusinya untuk mengatasi seperti itu? Mengatasinya pasti lingkungan. Lingkungan Lingkungan yang ya? mendukung itu pasti, Mas. Dan lingkungan yang mendukung, otomatis kita kan terhibur. Terus balik ke rumah ya enak gitu. Pasti. Intinya butuh komunikasi. butuh komunikasi Dengan orang tua, dengan orang tua, dengan teman, teman. gitu ya. Jadi kalau ada masalah-masalah itu nggak dipendam ya toh? Bisa diselesaikan dengan bercerita, bener gak sih? Gak menang-menang terus. Lah, dari kejadian-kejadian seperti ini kan intinya yang kayak gitu, bener nggak? Betul, Bro. Bener nggak? Siap. Iya kan? Siap. Asli kamu ganteng loh. Iya. Keren cuy. Nah, Iki pacari paling iki. Iki pacarmu ya? Teman kerja semua ini, Pak. Ah, teman kerja atau TTM. Ini jelas kamu itu. Pacarmu sing ndi? Iki dah. Siapa sing iki? Ketok aja. Ketok sing iki katanya. Lo enggak, Nek, apa itu dari berita-berita kemarin yang aku dapatkan ya, kasus-kasus yang terjadi di tempat ini kan kemarin kan karena asmara, karena percintaan gitu ya. Nah, kalau kamu sendiri nih, kalau Mas Bos sendiri nih, Andaikan memang menghadapi situasi yang sama, Heeh. ya kita harus pintar-pintar memutar otak sama pemikiran kita harus membolak-balikkan. Kalau memang kita lagi depresi atau stres, tentu memang ya sama, ada yang komunikasi, ada juga yang metodenya itu dia itu harus punya hobi yang memang kegiatannya disukai. Oh gitu Jadi ya. kalau itu teralihkan pikirannya. Oh, perhatiannya itu bisa teralihkan. Karena kalau Bukan- saya lagi depresi, stres, ya mungkin kadang sesekali rokokan ataupun dan sebagainya. Tetapi memang kalau kita punya kegiatan yang memang kita sukai itu bisa dilampiaskan ke situ. Kalau sekarang saya Jadi berguna, ada ya, jalan alternatif ya alternatif untuk meringankan beban percintaan itu tadi. secepatnya. Pernah nggak sih kamu itu merasakan tekanan asmara yang begitu berat gitu loh? Iya toh, sampai geliang-geliang, sampai puyang-puyang gitu pernah nggak? Selama ini enggak sih, Mas. Belum pernah ya. Belum pernah, alhamdulillah. Jadi biasa-biasa Jadi saja. masih biasa-biasa saja. Kalau menjalani percintaan, wis pokoknya seneng, wis biasa lah gitu ya. Nggak sampai tertekan batin, pikiran Betul, gitu ya. Karena kan memang masih usia-usia 23, 24. Kalau Mhm. memang ya kita lebih fokus soal pengembangan diri aja sama karya. Ini nih, aku mau tanya. Misalkan di sewaktu-waktu nanti ya, kamu itu sudah suka banget sama cewekmu, sama wanitamu lah ya, kemudian ortumu nggak setuju, mati-matian nggak setuju, gimana itu? Mati-mati nggak setuju. Sebenarnya itu ya susah juga ya, Mas. Susah juga ya? Kan dilema. Cuman kan Nah. kalau lihat dari posisi masalah yang sekarang yang dua kali ada Heeh. masalah kayak gini, ya memang secara perasaan memang nggak bisa dipungkiri memang berat sakit. Tetapi kadang-kala kita harus pakai logika. Jadi logika Gitu ya? itu harus memang lebih menang daripada perasaan sakit yang kita alami. Kalau memang logikanya agak menang, tentu memang ya nggak harus sampai kejadian kayak yang kemarin. Kemarin Kalau ya? memang logikanya sedikit juga bermain. Kalau memang mengandalkan 100% perasaan, akhirnya mendalam akhirnya ya itu nggak ada solusi jalan nggak ada keluar. solusi jalan keluar karena yang diandalkan 100% sepenuhnya perasaan. Perasaan. Betul. Jadi perasaan dan logika ini menurut kamu harus seimbang. Harus seimbang. Maksudnya kayak gitu. Mantap gitu ya. Mantap, Jadi Bapak. memang harus seperti itu ya. Iya. Jiwa-jiwa muda masih dalam tahap pencarian, penyelesaian ya kan, diri. seleksi dan lain sebagainya toh. Seleksi, betul. Nggak perlu terlalu tertekan dalam hidup itu ya. Iya, terlalu melarut Nek wong Jawa sepaneng lah ya. sepanang wis tinggal ngopi, sakitan, wis. Mengalihkan mengalihkan permasalahan yang ada. sampai teman-teman. asik gitu memang hidup kayak Nah. gitu. Bikin enteng, bikin enjoy, bikin nikmat hidup gitu ya. Betul, Mas. Halo, nakal kamu.
Halo. 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 Di pacarmu. Pacarmu yang mana? Enggak. Kamu pernah nggak sih mengalami tekanan percintaan, asmara hingga kamu itu berpikir sampai drop depresi, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, itu pernah nggak? Oh, nggak pernah. Oh, nggak pernah ya. Nggak pernah. Menurutmu cinta itu seperti apa sih? Harus menyiksa, harus merasakan sakit, atau cinta itu harus dinikmati gitu loh? Harus dinikmati. Harus dinikmati ya. Gampang aja Pak semuanya. Itu. Dibikin gampang Iya, aja. Dibikin sama kayak masnya tadi, semuanya harus seimbang. Apalagi di usia kita yang masih 23, 24 itu lebih baik fokusnya ke karir aja. Oh, usia emas ya Mas Yan ya. Tuh. Harus fokus ke karir dulu saja. Iyalah. Masalah percintaan berarti nomor 2. nomor 2 ya. Nah, kayak gini teman-teman, yang aku suka itu dari teman-teman yang masih usianya muda-muda gini tuh harus memiliki pola pikir yang kayak gitu loh. Jangan sedikit-sedikit terus sepaneng, terus depresi, nggak menyelesaikan, nggak punya jalan keluar, akhirnya yang kayak gitu. Kalian menyayangkan nggak sih kejadian-kejadian seperti ini? Sangat menyayangkan. Ya, Pak ya. Harusnya masnya itu bisa lebih survive buat melakukan hal-hal yang positif gitu. Tapi malah mengambil jalan pintas yang seperti ini. Memang dunia percintaan kaula muda itu berbeda-beda ya. Iya, benar. Berbeda-beda. Pak. Kalian ini Gen Z atau Gen Z abis kita itu. Gen Z habis ya? Gen Z abis kita semua ini. Jadi kalian kalau dolan-dolan bermain-main gitu berempat ini? Enggak sih. Nggak selalu ya? Enggak selalu. Cuma hari ini kebetulan hari ini rame-rame kebetulan gitu. Rame-rame gitu. Pernah nggak kalian ini berempat terlibat permasalahan gitu? Enggak pernah lah, Pak. Oh, nggak pernah ya? Enggak pernah lah. Baik-baik saja ya? Baik-baik saja. Oke. Siap. Jadi memang harus selalu berpikir positif. Kalau ada permasalahan yang berhubungan dengan percintaan ya, sing jenenge wong nom, yang namanya masih muda, masih banyak jalan keluar. Betul. Suatu saat kalau kamu menemukan jodohmu, Ya. orang tuamu nggak setuju gimana? Kalau saya sih lebih ke apa ya? Nerima takdir aja sih. Jadi Gitu kalau ya? misal orang tua saya nggak setuju ya udah cari yang lain aja. Oh gitu ya. Ya gitu aja. Berarti Saya bikin simpel aja. yang segampang itu. Yang segampang itu. Iya. Iya. Biar nggak stres. Udah kadung cinta lo ini? Maksudnya udah kadung cinta kamu ini gitu loh? Yang pertama pasti diyakinkan kedua orang tuanya ya Oh, kan. gitu ya. Tetap Tapi usaha kalau ya? misal, tetap usaha. Tapi kalau Ah. misal tetap nggak bisa, ya udah kita ya buat nerima takdir aja. Gitu ya. Kamu kalau punya permasalahan asmara pernah nggak sih kamu curhat sama orang tuamu misalnya? Kalau aku Tertutup? bukan tertutup ya, karena masalah percintaan aku itu nggak seberat itu, jadi ya aku kira nggak Oh, nggak perlu pembahasan lebih iya. orang tua ya? Betul. Masih fun-fun aja selama Ya, ini. betul. Oke bosku, terima kasih semuanya bosku-bosku yang ganteng dan juga cantik. Dari Mojokerto juga ya. Dari Mojokerto juga. Oh, teman-teman, ini wong Mojokerto gua dengan ayu ya. Loh ya tau. Wis jantenan. Aku seneng gitu loh kalau ketemu apa ini generasi emas itu punya pemikiran yang seperti mereka itu, aku seneng guys. Jadi ya kejadian-kejadian seperti ini di tempat ini tuh nggak sampai terjadi lagi dan lagi. Terima kasih semuanya guys. Sama-sama. Halo bosku, aku tak lanjut ngonten dulu ya. Yuk dadah. Oke teman-teman, jadi di depan gue ada air terjun ya. Ini air terjunnya ini kalau musim penghujan ini cukup deras juga ya kan. Kalau kalian perhatikan teman-teman. Dan TKP yang kemarin ya guys ya. TKP yang kemarin itu di situ. Jadi memang jembatan ini ya, jembatan ini suka nggak suka, seneng nggak seneng menjadi tempat pemberhentian. Nah teman-teman kaula muda yang kayak gitu ya, para cowok-cowok, para cewek-cewek yang masih berusia emas gitu loh teman. Tapi dari sedikit cerita beberapa teman-teman kita yang kebetulan hari ini datang ya kan, yang memiliki pemikiran terbuka itu jadi plong kita gitu loh. Nah yang seperti ini ya. Di situ ada polis lain. Di sini ada polis lain ya teman-teman, yang kemarin di sini tuh tempat menaruhnya motor korban ya sebelum dia melakukan aksinya. Jadi aku nggak berkata secara jelas ya ataupun
bercerita secara jelas tentang peristiwa yang terjadi di tempat ini, teman-teman. Karena apa ya? Karena berpeluang menghasilkan dolar kuning, guys. Jadi aku dengan bahasa yang aku sampaikan, dengan bahasa yang aku narasikan, aku yakin di antara kalian juga pasti udah banyak yang mengerti gitu loh. Wih, jembatan Cangar. Dan kemarin ya yang aku tahu, TKP-nya kemarin berada di sana, teman-teman, di Tulangan Baja itu ya. Sendalnya masih berada di situ kemarin, tapi polis lainnya udah nggak ada. Halo bang. Oke teman-teman. Hei sini bang. Kamu mau apa bang? Loncat aja ke bang. Oke. Aku gak kepingin ya kejadian-kejadian yang berulang seperti ini itu menjadi apa ya, semacam ikut-ikutan untuk kalian-kalian yang sedang menghadapi masalah. Jangan teman-teman. Ya, permasalahan itu harus diselesaikan, permasalahan itu harus diceritakan, dan permasalahan itu harus dicari jalan keluarnya. Seperti beberapa teman-teman kita tadi yang menceritakan gitu loh, kalau mereka menghadapi permasalahan percintaan itu jalan keluarnya kayak gimana. Jadi bukan serta-merta ya, bukan serta-merta itu ngambil keputusan untuk bertindak yang enggak. Halo Pak De, saking putih Pak De. Wah, saking Mojokerto Pak De-nya, mantap Pak De. Pak De-nya juga konten guys. Nah, umur itu hanya angka, tapi berkonten ria ini wajib teman-teman. Oke, di bagian bawah situ ada aliran sungai yang cukup deras, dan kalau teman-teman perhatikan ya, di situ ada kayu dan air terjun yang kemarin itu sempat dibahas oleh narasumber saya yang secara kebetulan itu ketemu di sini gitu loh. Dan dia itu indigo guys. Dia bercerita banyak tentang lokasi ini. Oke, teman-teman. Kondisinya di jam 4 kayak gini ya. Wih. Di sini tuh sangat sempit jalannya, jadi mobil yang lewat di sini kalau kalian foto, kalau kalian bikin video, hati-hati teman, jangan sampai mengganggu gitu loh. Oke guys. Jadi kita ke sana dulu. Sebenarnya di antara kalian juga udah pasti paham, udah pasti hafal ya positioning dari jembatan ini seperti apa, gambarannya kayak gimana. Karena udah banyak konten kreator, udah banyak YouTuber, TikToker ya kan. Para teman-teman Facebooker ya kan, bikin konten di tempat ini guys. Jadi memang seperti ini. Tapi di atas itu tuh ada 2 buah makam kembar. Nah, ingat tentang makam kembar, kok aku jadi berpikirnya kemana-mana ya teman-teman. Di situ ada makam kembar, kemudian di sini juga ada jembatan kembar, dan kemarin kejadian belum 1 bulan ini juga ada peristiwa 2 kejadian yang sama-sama berangka 2. Apakah ini hanya kebetulan? Apakah ini mungkin ya ada keterkaitan? Wallahu a'lam bishawab teman-teman. Jadi memang ada jembatan kembar, kemudian ada makam kembarnya. Yo, oke bosku. Nah kayak gitu teman. Hidup itu harus ceria, hidup itu harus saling menyapa antara satu sama lain guys, ya kan. Oke, jadi di situ ada jembatan kembar dan kita akan lihat makam kembar. Dan teman-teman langsung aja kita lihat ya. Ini apakah ada keterkaitan angka 2 di bulan ini, teman-teman? Kita nggak tahu ya. Kita sebagai umat ya hanya bisa menebak-nebak saja, ya kan, teman-teman? Nah, kalian bisa lihat jembatan ini selalu ramai dikunjungi oleh berbagai orang yang kebetulan lewat sini. Bahkan ya, yang nggak kebetulan lewat sini pun niatnya dari rumah juga mau ke situ, teman-teman. Oke guys, kita akan melihat ada makam kembar yang sebenarnya aku nggak tahu ya.
beberapa kali ngonten di sini, aku nggak tahu teman. Nah, kayak gini kita mungkin bisa masuk ya. Astagfirullahaladzim. Baunya ya, wangi banget. Bau dupas ini sepertinya baru saja dinyalakan. Oh ya betul teman-teman. Aduh ya Allah. Dilarang beraktivitas di dalam kawasan hutan konservasi. Tapi di sini ada makam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, kita mendekat saja, teman-teman. Oh. Ini makam belum terlalu lama ya. Ataupun pembakaran dupa di kedua makam ini ya belum lama. Mungkin sekitar 10 hingga 15 menit yang lalu ya, teman-teman. Berarti di sini ada orangnya dong. Jadi kalau kita lurus terus ke sana itu ya, itu menuju ke air terjun, teman-teman. Tapi kita nggak akan ke sana ya. Kita hanya melihat ada 2 buah makam kembar yang berada di sini dan ini tidak beridentitas ya. Aku nggak ngerti ada identitas apa. Tapi ini makam memang baru saja sepertinya. Ada yang bakar dupa. Halo abang. Oke guys, nggak ada identitasnya ini makam ya teman-teman. Makamnya siapa bang? Kamandanu. Katanya abang ini makamnya Arya Kamandanu nih teman-teman. Dan Maisin. Oh, katanya abangnya itu dia ini makamnya Kamandanu dan Maisin teman. Berhubungan dengan pedang naga puspa ini berarti. Iya bang ya. Oh, ada pohon tinggi loh di sini teman. Wah, subhanallah, tinggi banget guys. Jadi di sekeliling makam ini nggak ada makam lain ya. Kalau aku lihat sih ini makam kembar yang berada di satu-satunya tempat ya di sekitar area lokasi ini. Kalau di atas-atas itu aku lihat ya, nggak ada makam lain teman-teman. Nggak ada. Di situ udah hutan, di situ udah jurang juga gitu loh. Nggak tahu juga ini makam siapa karena nggak ada identitas ya yang aku lihat. Oke, kita cukup melihat saja 2 buah makam kembar yang berada di sini. Yang beberapa orang itu ya mengaitkan makam kembar ini dengan jembatan kembar dan juga peristiwa tragis yang terjadi dalam 1 bulan ini di jembatan Cangar guys. Ada yang mengaitkan yang seperti itu sih, tapi aku kebenarannya ya wallahu a'lam bishawab. Kita kembali. Nggak balik bang? Udah ya. Aku dari Ngawi bang. Ngawi. Yuk bang. Namanya apa? VRK Explore bang. Explore apa? VRK Explore bang, YouTube bang. VRK. Yuk. Abang dari mana? Oh Mojokerto. Oh Mojokerto. Oh Petung Sewu jenengan. Wah aku biasa nonton videomu mas. Oh. Biasanya nggak tetangga juga. Sampai mari ke pesugihan barang ngono. Anu toh, jalan tol ya. Yang namanya konten kreator ketemunya ya konten kreator teman.
Masnya ini channelnya Petung Sewu, kalian bisa lihat di YouTube. Subscribernya udah banyak banget nih abang ini. Baru berapa dikit. Viewernya melimpah terus abang itu guys. Udah berapa kali konten di sini bang? Oh kemarin di sini. Deket ini rumahku. Oh iya ta. Deket Oh. rombongan nanti. Oh iya ta. Rombongan konten kreator Mojokerto. Oh iya ta. Ada berapa bang? 6 orang. Oh ada 6 orang. Oke Nah, ini oke. di- Jogorogo bang. Oh. Ya alas ketonggo kurang idul sidik lah ya. Arah neng Padepokan Gus Samsudin lah. Oh situ. Kemarin Kemarin kamu kerja juga itu. oh, kampung kuno itu ya. Terus apa? Labi-labi itu. Keliling terus bang. Ya, kan kayak sampean untuk kreator toh. Untuk kreatif, untuk mencari video tiap hari ya. Bang, biar pikiran nggak peteng ya. Iya, iya. Biar pikiran itu jernih. Gimana gimana? Nggak kejadian-kejadian seperti ini kan. Pikiran orang-orang kan terlalu kelam dan Sebenarnya itu peteng gitu bang ya. di tempat-tempat seperti ini kan memang apa namanya pikiran nggak boleh kosong. Gitu bang ya. Jadi ketika punya masalah itu tidak boleh menyendiri di tempat-tempat yang kiranya seperti ini. Apalagi korban kemarin kan datangnya ke sini juga sendiri-sendiri tuh. Mereka sendiri-sendiri dan Ya kan? semua sudah punya masalah kan. Dan di sini terkenalnya ada perkampungan gaib di bawah jembatan. Oh iya. Tadi kita habis wawancara sama spiritual lah. Oh gitu ya. Dikaitkan seperti itu. Ada perkampungan gaib. Memang iya bang. Memang iya di bawah. Jadi seolah-olah mereka itu ada yang narik gitu loh. Memang ya kalau aku sendiri lah bang. Kalau beberapa detik saja selalu melihat ke bawah itu seakan-akan ada Liur. apa ya? Dorongan narik itu loh bang. Ada seperti gini loh. Energi. Ada yang ngayun-ngayun gitu loh. Energi yang kuat. Apalagi mereka-mereka itu lama. Ya kan?